Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Suma ma ba'du, saudara yang dirahmati Allah, ya, kita masih mempelajari atau membacakan kitab fikih muyassar ini, ya. Sudah sampai ke poin keempat, yaitu kitab puasa, ya. Dan kitab puasa ini terdiri beberapa bab, ya. Bab pertama sudah, kemudian bab kedua juga sudah, bab ketiga dan keempat juga sudah. Sekarang masuk ke bab kelima, yaitu i'tikaf, ya. Bab ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu definisi i'tikaf dan hukumnya. Ya, definisi i'tikaf dan hukumnya. Secara bahasa, i'tikaf, ya, berarti mendiami dan menahan diri pada sesuatu secara sesuatu, ya. Sedangkan secara syariat adalah berdiamnya seorang muslim, mumayyiz di suatu masjid untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. I'tikaf itu tempatnya di masjid, masjid yang diadakan salat Jumat. Karena ada juga masjid yang tidak diadakan salat Jumat. Kalau dikenal di sini adalah namanya musholla. Ya. Hukumnya adalah sunnah yang mendekatkan diri kepada Allah berdasarkan firman Allah tabaraka wa ta'ala berikut. A'udzubillahi syamiul alim minasyaitonir rajim. Antahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war rukka'is sujud. Ya. Artinya, sucikanlah rumahku untuk orang yang tawaf, yang i'tikaf, dan yang ruku dan yang sujud. Al-Baqarah 125, ya. Ini dalilnya. Dalil hukum bahwa sunnah yang mendekatkan diri kepada Allah tersebut. Ayat ini merupakan dalil atas pensyariat i'tikaf hingga pada umat-umat terdahulu, ya. Jadi umat terdahulu juga melakukan hal ini, ya, i'tikafnya di masjid di Mekah atau di Madinah, ya, pada zaman Nabi. Yaitu 10 hari, ya, 10 hari sebelum Id, ya, atau 10 hari terakhir. Dan berdasarkan firman Allah yang lain Subhanahu wa taala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Tetapi jangan kalian campuri mereka ketika kalian beriktikaf dalam masjid, ya. Al-Baqarah 187. Bahwa ini sabda Nabi berikut ini, ya, dalilnya juga dari Aisyah radhiyallahu anha,
annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana ya takiful ashrol awakhir min Ramadana hatta tawaffahullahu, bahwa Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan dan sampai Allah mewafatkan beliau SAW. Dalilnya muttafaqun alaih, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sampai wafat ya Nabi iktikaf 10 hari ya. Karena rumah dia memang di sebelahan dengan masjid ya. Kaum muslimin telah berijma atas pensyariatan iktikaf dan bahwa hukumnya sunnah, yang mana ia tidak wajib atas seseorang kecuali bila dia mewajibkannya atas dirinya sendiri, seperti menazarkannya ya. Jadi kalau kita bernazar, wah saya nanti tahun depan mau iktikaf di Madinah misalnya gitu ya, atau di Mekah misalnya. Ternyata kita nggak sampai ke Mekah ya, tapi kalau kita di Mekah ya udah iktikaf kita gitu. Atau kalau di Indonesia saya nanti mau iktikaf di masjid A misalnya gitu, harus dilakukan kalau udah bernazar gitu ya. Karena nazar itu adalah jadinya wajib, tadinya sunnah jadi wajib ya. Makanya Nabi tidak menyarankan umat Islam itu bernazar ya. Kalau nazar sebenarnya hukumnya sunnah atau mubah, malah jadi wajib. Dengan demikian anjuran iktikaf ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dan juga ijma. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, tadi bagian pertama itu hukum ya. Dalilnya itu tadi. Yang kedua ini syarat-syarat iktikaf. Iktikaf merupakan ibadah yang memiliki syarat-syarat di mana ia tidak sah kecuali dengannya. Yaitu satu, hendaknya orang yang beriktikaf adalah seorang muslim ya, mumayyiz, tentunya berakal ya. Maka tidak sah iktikaf dari orang kafir, orang gila, anak-anak yang belum cukup umur ya, yang belum mumayyiz tadi ya. Sedangkan kriteria dewasa atau balik dan laki-laki tidak disyaratkan, sehingga sah iktikafnya anak-anak yang belum dewasa apabila sudah mumayyiz. Demikian juga wanita. Ya. Yang kedua, syarat iktikaf adalah niat ya, berdasarkan hadis innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal itu hanya tergantung dengan niat-niatnya. Ya. Maka orang yang beriktikaf berniat untuk berdiam diri di masjid, ya, tempat iktikafnya tentunya ya, sebagai suatu ibadah yang dan pendekatan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, hendaknya iktikaf dilakukan di masjid berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa antum akifuna fil masajid. Al-Baqarah 187. Ketika kalian beriktikaf dalam masjid. Dan berdasarkan perbuatan Nabi SAW di mana beliau beriktikaf di masjid dan tidak dinukil dari beliau bahwa beliau beriktikaf di selain masjid. Ya. Walaupun artinya beriktikaf itu berdiam diri, mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan baca Quran, memahami Quran, membaca tafsirnya, baca-baca tentang agama Islam, misalnya gitu ya, yang berhubungan dengan Islam ya, bukan ngerumpi. Kalau ngerumpi, iktikaf ngerumpi itu ya jadi tambah dosa ya. Gitu. Syarat yang keempat, hendaknya masjid yang digunakan beriktikaf adalah masjid yang di dalamnya didirikan sholat berjamaah. Ya. Lebih tepatnya sholat Jumat ya, didirikan sholat Jumat.
Nah, di musola juga banyak juga berjamaah ya, tapi tidak ada sholat Jumat di situ. Hal ini terjadi bila waktu i'tikaf dilewati oleh sholat yang dipardukan dan orang yang beriktikaf termasuk orang yang wajib untuk sholat berjamaah. Karena i'tikaf di suatu masjid yang tidak didirikan sholat berjamaah itu membuat orang yang beriktikaf meninggalkan sholat berjamaah yang wajib atasnya. Ya, sedangkan i'tikaf itu sunnah ya. Atau dia harus keluar berulang-ulang dari tempat i'tikafnya setiap saat. Sementara ini bertentangan dengan maksud dari i'tikaf. Jadi kalau kita datang i'tikaf terus pergi, datang i'tikaf terus pergi, itu ya bukan i'tikaf namanya ya. Adapun untuk wanita, maka i'tikafnya sah dilakukan di setiap masjid. Sama saja, baik di dalam masjid itu didirikan sholat berjamaah atau tidak. Ini dengan ketentuan selama i'tikafnya tidak menimbulkan fitnah. Dan bila i'tikafnya menimbulkan fitnah, maka dilarang. Ya. Jadi lebih utama di rumah, berdiam diri, baca Quran, baca buku-buku agama, ya. Bukan nonton sinetron ya. Sinetron itu ketiduran dah. Yang lebih utama hendaklah masjid yang digunakan untuk beriktikaf itu bisa didirikan sholat Jumat di dalamnya. Namun hal ini bukan merupakan syarat untuk iktikaf. Ya kan? Jadi bukan syarat ya. Jadi kalau berdasarkan penjelasan ini, musola dibolehkan ya. Karena syaratnya bukan syarat ya, istilahnya itu tempat jemaah sholat berjamaah, ya kan. Sedangkan di masjid itu juga sholat Jumat didirikan juga bukan syarat ya. Gitu. Ya. Tapi nanti kita akan lebih perjelas lagi ya. Saya ulang di sini, yang lebih utama hendaklah masjid yang digunakan untuk beriktikaf itu biasa didirikan sholat Jumat di dalamnya. Namun hal ini bukan merupakan syarat untuk iktikaf ya. Tetapi lebih utama yang didirikannya masjid. Artinya di musola ya dibolehkan asal di musola tersebut boleh sering berjamaah di situ, ya kan? Gitu. Yang kelima, suci dari hadas besar sehingga tidak sah i'tikafnya orang junub, wanita haid, dan nifas karena mereka tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di masjid. Adapun puasa maka ia bukan syarat dalam beriktikaf berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Umar qala ya Rasulullah inni nazartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil masajid ya. Lailatan fil masjidil haram qala aufi binazrika, bahwa Umar radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah bernazar pada masa jahiliyah untuk beriktikaf satu malam di Masjidil Haram. Rasulullah menjawab, penuhilah nazarmu. Ya, dalilnya muttafaqun alaih. Jadi kalau kita bernazar harus dipenuhin ya. Karena itu jadi wajib, tadinya sunnah hukumnya, sekarang jadi tanda bernazar wajib. Makanya Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, penuhilah nazarmu. Seandainya puasa itu merupakan syarat, niscaya i'tikafnya di malam hari tidak sah karena tidak ada puasa di malam hari. Di samping itu, karena puasa dan i'tikaf merupakan dua ibadah yang terpisah, sehingga keberadaan salah satunya bukan merupakan syarat bagi adanya yang lain.
Ya, jadi bukan puasa ya, syarat itu bukan puasa. Itikaf itu tidak ada kaitannya dengan puasa ya. Karena orang mau itikaf 10 hari di bulan Ramadan, nah karena Nabi melakukan hal tersebut. Jadi kalau hari lain mau itikaf boleh-boleh aja. Bagian yang ketiga, masa itikaf, anjuran-anjurannya dan apa yang dibolehkan bagi orang-orang yang beritikaf. Yang pertama, masa dan waktu itikaf. Berdiam diri di masjid seukuran kadar waktu tertentu adalah rukun iktikaf ya. Seandainya berdiam diri di masjid tidak terjadi ya, maka tidak terwujud iktikaf. Tentang waktu minimal iktikaf ini terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang sahih insyaallah bahwa waktu iktikaf tidak memiliki batas minimal, sehingga sah iktikaf dengan batas waktu tertentu sekalipun hanya sebentar. Hanya saja ya, yang lebih utama adalah hendaknya iktikaf tidak kurang dari 1 hari atau 1 malam. Karena tidak ada riwayat yang dinukilkan dari Nabi SAW dan seorang sahabat pun yang beriktikaf kurang dari itu. Jadi, lebih utamanya itu iktikafnya 1 hari atau 1 malam. Tapi itu bukan suatu ketentuan ya. Sedangkan yang penting kita berdiam diri. Misalnya kita datang ke masjid habis Isya atau jam 10, terus kita berdiam diri di masjid, kemudian kita membaca Quran sampai subuh ya, bila perlu sampai duha gitu. Terus kita selesai udah pulang boleh, kalau kita ada kegiatan di luar untuk bekerja ya, mencari nafkah. Waktu iktikaf yang paling utama adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, di atas tadi ya. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya takibul asral awakhir min Ramadana hatta tawaffahullah, bahwa Nabi SAW beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Ya, dari muttafaqun alaih. Bila beriktikaf pada selain waktu ini, maka hal itu boleh dilakukan, akan tetapi ia menyelisihi yang utama dan yang afdal. Ya, itu. Jadi yang afdal tuh 10 hari di akhir bulan Ramadan. Bila selain waktu ini, maka hal itu boleh dilakukan, akan tetapi ia menyelisihi yang utama dan yang afdal. Artinya boleh ya, hanya sekedar boleh. Tidak ada sunnah, bukan sunnah. Kalau boleh berarti boleh gitu, tidak berdosa ya. Barang siapa berniat iktikaf di 10 akhir dari bulan Ramadan, maka dia sholat subuh pada hari ke-21 di masjid ya. Sholat subuhnya ke-21-nya ya di masjid yang dia berniat iktikaf di dalamnya. Kemudian dia memulai iktikafnya dan iktikafnya berakhir dengan terbenamnya matahari akhir bulan Ramadan. Terbenam matahari berarti maghrib ya. Mau besoknya Id nanti malam misalnya gitu ya, habis setelah maghrib boleh pulang, bukan sampai subuh lagi ya, nggak cukup. Jadi dari subuh sampai terbenam matahari. Yang kedua, anjuran-anjuran iktikaf adalah ibadah di mana seorang hamba berkhalwat atau menyendiri dengan
penciptanya ya. Jadi benar-benar ya kita membaca Al-Quran, berkhawat dengan Allah ya, memutuskan hubungan dengan selainnya, maka orang-orang yang beriktikaf dianjurkan untuk berkonsentrasi dalam beribadah, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir, doa, membaca Al-Quran, taubat, istighfar, dan ibadah-ibadah lainnya yang dilakukannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Boleh nggak ngobrol-ngobrol sama teman? Boleh saja, asal ngobrol tentang agama, ya, bertanya, belajar, bukan gosip, ya, bukan gibah, ya, dosa. Kalau capek boleh tidur ya di masjid. Yang ketiga, apa yang dibolehkan bagi orang yang beriktikaf? Orang yang beriktikaf boleh keluar dari masjid untuk suatu hajat yang harus dilakukan, seperti keluar makan dan minum bila tidak ada orang yang menyuguhkannya kepadanya. Keluar untuk buang hajat, wudhu karena hadas, dan mandi karena junub. Gitu ya. Oleh ketika jangan junub ya. Orang yang beriktikaf boleh berbincang dengan orang-orang di dalam hal yang berguna. Ya. Nah, boleh nih ya bercakap-cakap dengan teman-teman, bercakapan yang berguna, dan bertanya tentang keadaan mereka. Adapun berbincang dalam hal yang tidak bermanfaat dan tidak ada keperluannya, maka tindakan tersebut bertentangan dengan tujuan iktikaf dan sasaran di mana iktikaf disyariatkan untuknya. Dia boleh dikunjungi oleh sebagian keluarganya dan kerabatnya dan berbicara dengan mereka beberapa saat, serta meninggalkan tempat iktikaf untuk mengantarkan mereka berdasarkan hadis Sofiyah radhiyallahu anha. Dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa'ataitu lailan fahaddastuhu summa kumtu fan qalabtu faqama ma'i libani. Ya, akhir ya. Artinya ya, Rasulullah SAW beriktikaf lalu aku mengunjunginya pada malam hari untuk berbicara dengan beliau. Kemudian aku berdiri untuk pulang, maka beliau berdiri bersamaku untuk mengantarkanku. Sampai akhir ya. Dalilnya muttafaqun alaih. Makna liyaqlabani untuk mengantarku, yaitu mengembalikanku ke rumahku. Boleh ya. Keluar, nganterin atau bertemu kerabat ya, berbincang-bincang misalnya. Kan kalau kita kerja juga boleh kan, kita kerja nanti balik lagi boleh. Orang yang beriktikaf boleh makan, minum, dan tidur di masjid dengan tetap menjaga kebersihan masjid. Itu bagian yang ketiga ya. Sekarang bagian yang keempat, yaitu pembatal iktikaf. Iktikaf batal dengan sebab beberapa hal berikut. 1. Keluar dari masjid untuk selain suatu keperluan dengan sengaja, sekalipun durasi keluarnya tidak lama, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, wa kana la yadkhulul baita illa lihajatin iza kana mu'takifan. Nabi SAW tidak masuk rumah kecuali untuk suatu keperluan apabila beliau beriktikaf. Ya, ada keperluan boleh, kalau nggak ada keperluan, misalnya keluar dulu deh, iseng-iseng, itu nggak boleh. Dan karena tindakan keluar berarti melewatkan berdiam diri di masjid, padahal ini adalah rukun iktikaf ya.
Itu ya yang membatalkan itikaf. Yang pertama. Yang kedua, hubungan intim suami istri sekalipun hal itu pada malam hari atau dilakukan di luar masjid berdasarkan firman Allah tabaraka wa taala berikut. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tetapi jangan kalian campuri mereka ketika kalian beriktikaf dalam masjid. Dalam masjid mungkin ya. Karena kita kalau di dalam Nabi itu iktikafnya dia bikin rumah-rumahan ya di setiap masjid itu. Pojok, tengah, mana gitu kan. Ya, Al-Baqarah 87. Dan yang status hukumnya sama dengan hubungan suami istri adalah mengeluarkan air mani, ya kan? Dengan syahwat, ya. Misalnya dengan onani atau mencumbu istri pada selain kemaluan, ya. Mencumbu istri pada selain kemaluan tanpa berhubungan suami istri. Lagi bercumbu misalnya terus keluar mani ya, walaupun tidak melakukan jima ya, itu batal itikafnya. Yang ketiga, hilang akal ya. Lagi itikaf tiba-tiba mabok atau tiba-tiba gila gitu kan. Maka itikafnya batal disebabkan gila dan mabuk. Karena orang gila dan mabuk statusnya keluar dari ahli ibadah. Yang keempat, haid dan nifas. Nah, ini berlaku untuk wanita pada saat dia itikaf tiba-tiba haid. Ya. Keduanya tidak boleh berdiam diri lagi di masjid. Yang kelima, murtad. Ya, bisa saja terjadi ya. Karena ia meniadakan ibadah berdasarkan firman Allah Taala, wa in asarokta layahbatonna amaluka. Jika engkau benar-benar mempersekutukan Allah, niscaya amalanmu benar-benar gugur. Terhafal Az-Zumar ayat 65. Ya. Bisa saja orang melakukan kesyirikan, gitu. Lagi itikaf dulu minta kepada masjid, ya, minta kepada patung misalnya gitu. Karena ya kalau kena kebodohan ya, wallahu alam ya, kita nggak tahu. Ya, itu saja ya. Bab ini adalah bab yang terakhir ya tentang itikaf dalam kitab puasa ya. Tuh. Ya. Tentu saja apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya dan minimnya ilmu saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada antum ya. Kita selalu berharap atau meminta kepada Allah agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Allahumma qsim lana min khosyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rona ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina ma la yarhamuna. Ya Allah, berilah kami rasa takut kepadamu, rasa takut yang dapat menghalangi kami dari maksiat kepadamu. Berilah kami ketaatan kepadamu, ketaatan yang dapat menghantarkan kami ke dalam surgamu. Berilah kami keyakinan yang dapat meringankan kami dalam menghadapi musibah dunia.
Ya Allah, berilah kami kenikmatan dengan pendengaran, ya, penglihatan, serta kekuatan kami selama Engkau hidupkan kami. Jadikanlah semua itu sebagai warisan kami. Jadikan balasan kami atas orang-orang yang menzalimi kami. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami. Janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebesar-besar tujuan kami. Janganlah Engkau jadikan dunia sebagai puncak ilmu kami. Janganlah Engkau kuasakan kami kepada orang yang tidak menyayangi kami. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.